Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda yang menyaksikan kita langsung dari Kompas TV Sumatera Utara. Senang sekali untuk pagi hari ini saya Zaki Yusuf hadir bersama Anda tentunya. Kita akan berbicara dengan Pak Rida Saputra. Beliau adalah Kepala Kantor Imigrasi Belawan. Tentunya pembicaraan kita pagi hari ini berbicara tentang perubahan peraturan layanan paspor dan izin tinggal keimigrasian. Serta juga nanti kita akan berbicara target-target serta capaian apa saja yang sudah dicapai oleh kantor imigrasi Belawan di tahun 2022 ini. Baik, Pak Rida, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Jaki. Pak Rida, yang ingin saya tanyakan sebelum kita berbicara tentang target, topik kita pagi hari ini adalah berbicara tentang perubahan peraturan pelayanan paspor dan izin tinggal keimigrasian. Seperti apa untuk undang-undang ini? Jadi, ada beberapa inovasi terkait dengan layanan paspor. Yang pertama, kita menyarankan untuk masyarakat yang ingin mengajukan permohonan paspor agar melalui aplikasi M-Paspor, di mana aplikasi itu bisa di-download di Google Play Store ataupun di Apple Store. Di mana aplikasi ini tentunya mempermudah masyarakat yang ingin mengajukan permohonan paspor di tiap-tiap kantor imigrasi, di mana nanti melalui M-Paspor ini masyarakat akan mendownload persyaratannya terlebih dahulu. Nanti datang ke kantor imigrasi tinggal foto, jadi tidak pilih jamnya tanggal berapa, bisa pilih tanggalnya tanggal berapa. Semuanya bisa dipilih sendiri. Ya, jamnya jam berapa, jadi tidak menunggu lama di kantor imigrasi. Seperti itu. Terus kemudian terkait paspor juga ada paspor biasa dan elektronik paspor. Seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang onshore visa, ini proses pengurusannya sama, bisa melalui M-Paspor juga, atau mungkin special case berbicara masalah onshore visa sendiri? Kalau visa onshore ini special case. Yang tadi M-Paspor itu murni hanya untuk mengajukan permohonan paspor. Sementara kalau dibilang onshore visa ini, maksudnya di sini kata-kata onshore ini mempermudah bagi tenaga kerja asing ataupun warga negara asing yang menggunakan visa kunjungan ataupun izin tinggal terbatas yang sudah berada di Indonesia. Biasanya kan kalau apply visa itu dia harus pada saat izin tinggal sudah habis, dia harus berangkat ke luar negeri, kemudian apply visa baru masuk lagi ke Indonesia. Nah, visa onshore ini jenis visanya sama, cuman perlakuannya berbeda. Dengan maksud visa onshore ini dengan kondisi di awal pandemi kemarin, terus sekarang menjadi era kenormalan baru, kita mempermudah masyarakat untuk tidak keluar lagi. Jadi untuk pemegang visa kunjungan atau pemegang izin tinggal terbatas, apabila izin tinggalnya sudah habis, tidak perlu apply visa lagi ke luar negeri. Tetap ada di Indonesia, apply secara online, nanti disetujui, tinggal melakukan pembayaran, keluar visa barunya. Jadi tanpa harus harus keluar dari Indonesia ya, seperti itu ya. Kedutaan di luar negeri baru masuk lagi. Jadi kita mempermudah warga negara asing. Ini sangat membantu nggak sih Pak Rida onshore ini? Karena kan kalau kita lihat di wilayah kerja Anda sebenarnya Belawan itu kan juga banyak tenaga kerja asing juga ya di sana. Ini sangat membantu sekali nggak? Untuk sementara ini sangat membantu karena ada beberapa negara yang menentukan, mungkin negara si tenaga kerja si pekerja asing ini, beberapa negaranya masih memberlakukan beberapa screening. Ke sana harus PCR atau vaksin atau segala macam. Nah, tentunya ataupun ke negara lain yang dekat dengan Indonesia seperti Singapura atau Malaysia. Jadi mereka tidak perlu keluar negeri lagi, just apply secara online di sini, nanti visanya keluar, sudah melanjutkan kegiatan seperti biasa. Oke. Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh orang asing, Pak Rida, ketika mereka sudah mendapatkan visa tinggal terbatas? Jadi ada dua nih terkait dengan tinggal terbatas atau ITAS.
untuk masuknya itu namanya visa tinggal terbatas. Visa itu adalah izin masuk ke suatu negara. Iya. Nah, namanya visa tinggal terbatas. Apabila sudah masuk ke wilayah Indonesia, tentunya dari visa ini harus dijadikan izin tinggal. Makanya untuk visa tinggal terbatas, pada saat si orang asingnya sudah masuk ke Indonesia atau sudah keluar visa barunya, tentunya dalam waktu 7 hari dia harus melapor ke kantor imigrasi terdekat. Karena izin tinggal terbatas itu asas dasarnya adalah tempat tinggal atau domisili. Jadi diberi waktu 7 hari untuk melaporkan visa tinggal terbatasnya ke kantor imigrasi setempat. Kemudian nanti akan kita konversikan menjadi izin tinggal terbatas. Disitulah dia bisa tinggal selama 1 tahun dan bisa diperpanjang sampai dengan 5 tahun tinggal di Indonesia. Tentunya harus ada penjamin ya, Pak Rida ya. Siapa sih yang berhak menjadi penjamin orang asing ini sendiri? Jadi untuk penjamin orang asing sendiri itu apabila sebagai tenaga kerja asing tentunya berbadan hukum seperti perusahaan-perusahaan pengguna tenaga kerja asing atau atau suami dari istri warga negara asing. Kalau dia melakukan perkawinan campuran atau dari istri yang memiliki suami warga negara asing. Jadi bisa sponsor itu bisa terjadi karena ikatan kontrak pekerjaan ataupun karena perkawinan campuran. Oke, saya melihat beberapa kali di akun sosial medianya Kanim Belawan itu sendiri, Easy Passport. Easy Passport ini kan sebenarnya sangat memudahkan masyarakat ataupun juga komunitas ya Pak Rida ya. Jadi proses pengurusan Easy Passport ini apakah kita bermohon dulu, baru petugas datang untuk memberikan semua kelengkapan, foto semuanya, atau seperti apa proses untuk kita mau uji Easy Passport ini sendiri Pak Rida? Jadi Easy Passport ini program pelayanan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang perlu masyarakat ketahui. Prosedurnya adalah suatu komunitas, lembaga atau instansi silahkan bersurat ke kami. Ada kuotanya? 20 sampai 5 minimal itu ya. Minimal ya. Kalau maksimal berapapun boleh. Kalau minimal 20 sampai 5. Kalau 5 orang kan nggak mungkin kami yang datang. Kalau 20 sampai 50 orang silakan ajukan permohonan ke kantor imigrasi Belawan. Ini tidak mencakup wilayah kerja, dimanapun boleh asal di Kota Medan. Ajukan permohonan ke kita, nanti kita tentukan tanggal, kita sepakati tanggal pelaksanaannya seperti apa. Boleh di jam kerja, boleh di luar jam kerja atau di hari Sabtu atau Minggu. Sampaikan daftarnya dalam surat permohonan itu, daftar permohonannya. Nanti 1 hari sebelum kita akan coba cek lokasi, cukup siapin kita tempat aja. Nanti kita lakukan foto, wawancara, sidik jari di lokasi yang sudah ditentukan. Kemudian lakukan pembayaran. Setelah itu apabila sudah selesai, nanti paspornya kita antar ke komunitas tersebut atau ke instansi tersebut. Nah, ini ada yang menarik lagi dari permohonan paspor. Tadi lupa saya sampaikan bahwasanya sejak tanggal 12 Oktober 2022 masa berlaku paspor 10 tahun. Untuk dewasa, untuk yang di atas 17 tahun. Namun apabila masih berumur di bawah 17 tahun, itu masa berlaku paspornya masih 5 tahun. Itu nanti di segmen kedua kita akan coba lebih perincikan lagi Pak Rida. Dan kita harus break dulu. Anda yang menyaksikan kita langsung dari Kompas TV Sumatera Utara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kembali lagi langsung dari Kompas TV Sumatera Utara, dan di pagi hari ini kita masih berbicara dengan Bapak Rida Saputra. Beliau adalah selaku Kepala Kantor Imigrasi Belawan. Baik, tadi di segmen pertama ada pertanyaan saya mungkin menjadi pertanyaan tertinggal juga untuk Anda. Berbicara tentang peraturan 12 Oktober 2022, adanya peraturan perpanjangan paspor, masa paspor itu sendiri selama menjadi yang biasanya 5 tahun menjadi 10 tahun ya Pak Rida ya. Boleh diceritakan seperti apa? Jadi peraturannya sudah mulai dijalankan itu per 12 Oktober tahun 2022. Itu masa berlaku paspor untuk
di atas umur 17 tahun atau dewasa, Iya. itu masa berlaku paspornya sudah 10 tahun. 10 tahun. Namun untuk yang di bawah 17 tahun, masa berlaku paspor tetap 5 tahun. 5 tahun. Ada perbedaan harga ke depannya nggak, Pak Rida? Kalau berbicara masalah yang jadinya perpanjangan 10 tahun seperti itu, terutama yang 17 tahun ke atas ya? Untuk sementara sampai hari ini sih belum ada peningkatan ataupun kenaikan biaya PNBP untuk paspor itu sendiri. Tapi kita tidak tahu untuk tahun depan apakah ada perubahan peraturan. Nanti kita akan sampaikan. Baik. Kalau dari sisi kinerja, saya pengen ini juga kita sambil mungkin Pak Rida berbicara tentang capaian-capaian serta target apa saja yang sudah Anda capai di tahun 2022 ini tentunya. Sebenarnya seperti apa sih kalau Anda menilai kompetensi dari petugas layanan yang ada di kantor Anda sendiri saat ini? Kita saat ini total jumlah pegawai yang ada di kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan itu ada 42 orang. Di mana untuk di layanan sendiri itu ada sekitar 12 orang. Ada di bagian cetak, wawancara, foto, kemudian ada petugas isi paspor juga. Iya. Tapi dari peralihan dari masa pandemik cukup kita 2 tahun cukup lama untuk vakum dalam memberikan layanan. Artinya di tahun 2022 ini agak sedikit kaget. Tiba-tiba yang tadinya selama 2 tahun jadi lebih crowd ya. Hari hanya 5-10 permohonan, kemudian di 2022 ini rata-rata permohonan per harinya kurang lebih 200-250 permohonan per hari. Namun bagaimana kita menyikapi itu, tentunya kita berikan pembekalan, kemudian pelatihan, ada yang dari Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri secara langsung terkait dengan teknis keimigrasiannya, perkembangan peraturannya di zaman era kenormalan baru itu seperti apa, sehingga dalam pelaksanaan tugas seluruh pegawai diharapkan betul-betul menguasai peraturan yang ada sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oke, berbicara masalah, mungkin Anda sudah berbicara kompetensi dari karyawan kantor imigrasi Belawan sendiri. Waktu penyelesaian, ini kan menjadi banyak pertanyaan sebenarnya mungkin bagi para pemirsa Kompas TV. Lama nggak sih berbicara waktu penyelesaian paspor dari saat mulai permohonan sampai penyelesaian itu sendiri, Pak Rida? Ya. Jadi dari Permen nomor 8 tahun 2014 mengenai tata cara pemberian paspor, bahwasanya di situ disebutkan paspor itu selesai 3 hari setelah dilakukan pembayaran. Jadi tergantung masyarakat bayarnya kapan. Nah, kalau apabila habis selesai proses langsung hari itu juga bayar, terhitung 3 hari kerja setelah hari dia bayar itu paspor sudah selesai. Tapi jangan terlena, jangan sampai lupa bayar sampai dengan 30 hari. Oke, ada denda? Tidak ada denda, tapi permohonan itu akan kami batalkan. Oh begitu. Dalam waktu 30 hari. Apabila tidak dibayar, itu langsung ditolak oleh sistem otomatis dan akan dibatalkan, dan mereka akan harus mengajukan permohonan ulang. Tidak ada sanksi, tidak ada denda, tidak ada hal-hal yang memberatkan pemohon apapun. Hanya saja mereka harus melakukan permohonan ulang dari awal. Gitu. Oh seperti itu. Pak Rida, saya ingin bertanya, apakah kantor imigrasi Belawan ini cukup open mind menerima pengaduan? Nah, seperti apa? Apakah sekarang ini kan semua serba online? Pengaduan justru juga sekarang bisa dilakukan secara online. Di quick respon nggak sih dari Belawan, kantor imigrasi Belawan sendiri menerima pengaduan dari masyarakat secara online? Untuk baik itu informasi maupun layanan pengaduan, kita ada YouTube, kita ada sosial media, kita ada Twitter, ada Facebook, ada WhatsApp. Saya ambil kebijakan bahwasannya untuk layanan pengaduan itu 24/7 tetap harus standby. Oke. Jadi apapun itu bentuknya, karena
layanan pengaduan itu bukan hanya kritikan, kadang konsultasi, kadang cacian, kadang makian. Bener. Itu satu hal yang biasa dalam konteks pelayanan masyarakat. Cuman bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi sampai hari ini alhamdulillah kita di kantor imigrasi Belawan melalui kanal-kanal manapun, media sosial manapun, tetap kita lakukan respon 24/7, langsung dibalas hari itu juga. Oke, berarti quick respon untuk pengaduan masyarakat sendiri. Pak Rida, kantor Anda berada di Belawan, tentunya dekat dengan perairan tentunya ya. Karena ada pelabuhan Belawan di sana, Pak Rida. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kerja orang asing yang bekerja di perairan Indonesia ini dapat masuk ke perairan Indonesia, khususnya Belawan? Prosesnya itu seperti apa? Jadi untuk pelabuhan Belawan sendiri bukan pelabuhan umum sebagaimana di bandara-bandara seperti di Kuala Namu ataupun di Soekarno-Hatta. Khusus tempat pemeriksaan imigrasi di Belawan adalah untuk pemeriksaan muatan kapal kargo, di mana muatan kapal kargo ya. Kapal kargo di mana dalam 1 tahun ini ada 827 kapal asing yang masuk dan 15.000 WNA yang masuk sebagai kru kapal. Kru kapal. Tentunya mereka masuk tidak bisa disamakan dengan penumpang biasa seperti di bandara. Untuk kru sendiri tidak perlu kalau hanya untuk masuk, mereka tidak perlu mengajukan visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas. Mereka ada namanya crew visit, dan itu mereka tidak diperkenankan untuk turun dari kapal angkutnya apabila mereka masuk dengan kapal tersebut. Mereka tidak boleh. Mereka boleh masuk ke Indonesia, tapi hanya berkegiatan di atas kapal dan tidak boleh turun dari alat angkutnya ke pusat perbelanjaan. Itu tidak boleh? Itu tidak boleh. Mereka hanya boleh apabila dalam keadaan sakit ataupun keperluan kepengurusan dokumen pelayarannya. Itu pun harus seizin dengan di pelabuhan itu ada CIQ Custom, Immigration, and Karantin. Jadi harus persetujuan 3 instansi itu, baru salah satu dari itu pun hanya perwakilan. Kalau untuk jalan-jalan nggak boleh. Terus gimana kalau ada kru yang mau join atau bergabung dengan alat angkutnya mereka dengan datang dengan pesawat? Nah, itu lain lagi perlakuannya. Itu mereka harus urus namanya izin tinggal terbatas untuk perairan. Nah, jadi sama seperti kita izin tinggal terbatas untuk tenaga kerja asing di perusahaan, tapi ini bekerja untuk di laut. Nanti mereka akan lapor ke imigrasi, mereka bawa surat dari Direktorat Jenderal Imigrasi, sehingga mereka dapat diterakan atau diberikan izin tinggal terbatas untuk perairan. Dan apabila mereka sudah sampai di alat angkutnya, naik ke atas kapal, mereka pun hanya boleh bekerja di atas kapalnya, tidak boleh bekerja di perusahaan lain. Begitu juga turun dari kapal juga tidak boleh, harus izin dari 3 instansi tersebut. Kita harus break dulu, Pak Rida, dan Anda yang masih menyaksikan kita di Kompas TV Sumatera Utara, Anda jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kembali sesaat lagi. Kita kembali lagi di Kompas TV Sumatera Utara, dan selamat pagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kita dalam talk show kita untuk pagi hari ini di Kompas TV Sumatera Utara. Saya masih bersama Bapak Rida Saputra, beliau adalah selaku Kepala Kantor dari Kantor Imigrasi Belawan. Baik, Pak Rida, Anda pernah nggak mendengar atau membaca bahwasanya banyak dari warga negara asing yang resah akan program second home visa? Sebenarnya ini mereka wajib resah atau sebenarnya program ini seperti apa sih, Pak Rida? Jadi sebenarnya untuk setiap warga negara asing ataupun bagi penjaminnya tidak perlu resah. Tentunya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi, tentunya kita ingin memberikan kemudahan kepada warga negara asing. Bagaimana bisa menikmati iklim atau alam di Indonesia yang menurut mereka nyaman, enak. Nah, di sini second home visa ini tidak perlu khawatirkan yang dibicarakan di luar sana nanti mereka akan
diusir begitu ya. Deportasi Iya. bila tidak ada menggunakan visa tersebut, nggak ada. Itu mungkin hanya berita-berita miring. Pada dasarnya second home visa ini justru kita memberikan kepada kemudahan kepada warga negara asing yang memang dulunya di negara asalnya cuacanya kurang bersahabat bagi mereka. Kita yang punya iklim tropis, mereka bisa menikmati iklim tropis yang ada di Indonesia, mereka beserta keluarganya. Kalau dulu ini namanya visa untuk wisatawan lansia. Hanya untuk yang lansia memang dulu. Oh, diperuntukkan lansia saja untuk lansia dulu saja ya. Dulu untuk 70 tahun ke atas. Nah, sekarang sudah dengan keluarganya boleh tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Setiap tahunnya diperpanjang. Tentunya di sini kita kan dengan harapan mereka bisa spend a lot of money di Indonesia. Iya, benar. Yang mana bisa memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik di tempat mereka tinggal, baik itu dari sektor UMKM-nya, kesediaan terutama di bagian properti. Tentunya dari sini kan efek dominonya panjang. Mereka akan sewa properti. Banyak pertumbuhan ekonomi yang terjadi ya. Ekonomi yang terjadi apabila kita berikan kemudahan ini, tentunya ini akan didukung di lingkungan sekitar. Iya, Bagaimana mereka bisa beranggapan kita akan diusir? Justru kita akan memberikan dukungan secara penuh, mendukung mereka. Apalagi mereka melihat ada kesempatan untuk berinvestasi di Indonesia. Tentunya untuk mendapatkan visa ini memang ini kita peruntukkan untuk warga negara asing yang menengah ke atas. Kita lihat tentunya ada jaminan funding di sini. Tentunya kan tetap selektif polisi warga negara asing yang menguntungkan bagi negara Indonesia, terus kita fasilitasi. Nah, di sini ada funding sebesar 2 miliar yang sebagai jaminan. Sebagai jaminan selama mereka berada di Indonesia. Selama 1 tahun. Iya, selama mereka berada di sini. Nanti itu tentunya tidak akan menjadi milik negara. Dikembalikan. Itu hanya sebagai penunjukan dokumen untuk mendapatkan second home visa tersebut. Mereka bisa menunjukkan, oh ini kalau kita punya funding sekian. Nah, nanti situ efeknya banyak. Mereka bisa sewa properti dengan harapan boleh berbisnis nggak? Berbisnis tentunya boleh. Tapi dengan syarat dan ketentuan. Ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku, ya kan. Cuman sebagai tenaga ahli, tenaga kerja itu pengajar mungkin tidak boleh. Nah, itu ada sendiri aturannya. Tapi kan kita di sini kita undang mereka dengan second home visa ini dengan harapan mereka yang sebagai menyediakan lapangan kerja untuk kita di Indonesia ini. Mereka dapat berinvestasi, mengembangkan ekonomi yang ada di daerah mereka tinggal, seperti itu. Makanya Direktorat Jenderal memberikan second home visa ini untuk setiap warga negara asing. Nah, capaian apa yang sudah dicapai oleh kantor imigrasi Belawan Parida di tahun 2022 ini? Tentunya kan ini lonjakannya cukup menarik ya sebenarnya, karena kita sudah masuk ke era endemik sebenarnya. Seperti apa, Parida? Ya, kalau dibilang endemik, secara deklarasi ini endemik belum sih ya. Belum dideklarasikan. Tapi kita sudah mengarah ke situ. Nah, namun di tahun 2022 ini yang sudah kita capai peningkatannya adalah selama 1 tahun ini kita sudah terbitkan kurang lebih 27.000 permohonan paspor. Terus kemudian izin tinggal sebanyak 1.200-an kurang lebih. Terus kita telah melakukan deportasi sebanyak 87 orang, tindakan administratif keimigrasian, di mana ini didominasi oleh warga negara Myanmar dan Thailand. Myanmar dan Thailand karena kasus illegal fishing. Jadi setiap bulannya ada yang diserah terimakan dari Kementerian Kelautan, tentunya muaranya tetap di kami, penyelesaian terakhirnya tetap di imigrasi. Pendeportasian. Dan ada beberapa masalah kasus atau penyalahgunaan izin keimigrasian sekitar 1-2 orang yang sudah kita lakukan pendeportasian.
Oke, di sesi terakhir ini saya mau Anda berbicara tentang hambatan yang mungkin Anda hadapi di tahun ini, tapi juga harapannya seperti apa di tahun 2023 ke depannya, Pak Rida. Sekaligus juga menjadi closing statement Anda. Iya, harapan kami memang hambatan yang awal sekali pastinya kami kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan sebagai kantor imigrasi penyangga dari 2 kantor imigrasi yang besar, yaitu Polonia dan kantor imigrasi kelas 1 khusus Medan. Tentunya sarana prasarana, gedung, dan tentunya yang setiap bulan kami alami banjir rob yang ada di Belawan, dan bukan hanya imigrasi Belawan, instansi yang lain juga mengalaminya. Dengan harapan dengan hambatan ini kami sudah mengajukan permohonan untuk mengajukan pembangunan gedung baru. Oke. Mudah-mudahan ada doa dan dukungan masyarakat bisa tahun depan di 2023 bisa terlaksana untuk imigrasi Belawan. Baik, Pak Rida, terima kasih waktunya sudah ngobrol bersama kita di Kompas Pagi untuk pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan kita selama 30 menit ke depan berbicara dengan kantor imigrasi Belawan. Saya Zaki Yusuf, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.